Ini buat kalian yang lagi atau yang sedang bimbang karena mempunyai rencana atau ingin membeli sebuah motor listrik dan sedang mencari referensi dan informasi tentang motor jenis ini. Dan di sini admin sudah mengumpulkan banyak informasi yang penting ya dan lengkap, semuanya tentang tips sebelum membeli motor listrik sebagai bahan pertimbangan untuk kalian. Dengan begitu diharapkan kalian semakin mantap untuk menyudahi kebimbangan yang ada dan jangan sampai menyesal di kemudian hari karena salah memilih satu di antara beberapa. Jadi harap diperhatikan semua isi konten video ini dan catat bila perlu. Tapi sebelumnya harap dipahami ya bahwa konten ini tidak bermaksud menjelekkan motor listrik jika dibandingkan kendaraan lainnya, tapi lebih ke antisipasi agar kalian mudah beradaptasi nantinya karena sudah mengantongi pembekalan dan gambaran yang cukup. Motor listrik ini memang juara, jauh lebih hemat pada konsumsi biaya operasionalnya dan biaya perawatannya. Motor listrik ini juga tidak menyebabkan emisi gas buang dan polusi yang pastinya ramah lingkungan. Pada faktor kenyamanan juga tidak usah kalian ragukan lagi karena suaranya sangat senyap, nyaris tidak terdengar, serta sangat minim getaran. Tapi sebenarnya ada beberapa hal lainnya yang wajib kalian pertimbangkan selain faktor keiritan dan kenyamanannya, mulai dari itu performanya, fitur, cara pemakaian, perawatan, hingga mungkin layanan after sales atau ketersediaan spare part untuk motor listrik ini. Dan untuk memahami dasar motor listrik, silahkan tonton video admin lainnya tentang pemahaman motor listrik dari sejarah, komponen, prinsip kerja mesin motor, hingga kekurangan dan kelebihannya. Untuk linknya ada di deskripsi. Langsung saja ke tips yang pertama, itu apa maksud dan tujuan kalian untuk membeli motor listrik ini. Ya pastinya maksud dan tujuan membeli motor listrik itu setiap orang tidak sama, tapi kita bisa sepakat lah ya, yaitu untuk membantu mobilitas pergerakan dari aktivitas harian kalian. Selanjutnya coba dipikirkan lagi lebih spesifik, aktivitas kalian itu seperti apa. Jadi begini, membeli motor listrik akan sangat berguna bagi kalian yang aktivitasnya hanya berpindah dari titik A ke titik B saja, misalnya untuk sekolah, bekerja di kantor, mengantar anak sekolah, belanja di minimarket, ya untuk sekedar jalan-jalan di sekitar komplek atau rumah juga tidak masalah, tentunya dengan radius yang tidak terlalu jauh. Tapi sebaliknya, motor listrik tidak cocok untuk digunakan sebagai alat transportasi perjalanan jauh, bukan hanya touring keluar kota saja, termasuk juga aktivitas tanpa henti di jalanan dalam kota, misalnya driver ojol salah satunya. Kemudian untuk tips selanjutnya, utamakan spesifikasi, kemudian fitur, lalu pertimbangkan harganya. Ya begini fitur dan spesifikasi itu di setiap motor pastinya berbeda. Spesifikasi biasanya berhubungan dengan performa dan kenyamanan berkendara, sedangkan fitur lebih ke nilai plus atau nilai lebih yang ditawarkan sebagai pembantu dan pelengkap. Semakin banyak itu semakin baik. Tapi pada konsekuensinya, semakin lengkap dan semakin baik biasanya semakin mahal. Sebaiknya kalian cari yang benar-benar pas dan sesuai dengan kebutuhan kalian, tidak kurang tidak lebih, karena kurang akan mempersulit kalian, jika lebih akan tidak berguna dan sia-sia kalau memang tidak butuh. Juga sebaiknya kenali fitur tambahan di motor listrik. Saran kalian, tanyakan ke penjual jika tidak paham. Misalnya saja begini, ada motor listrik Yamaha E01 atau E01 mempunyai fitur Y-Connect atau Y-Connect yang memungkinkan motor listrik ini terhubung dengan smartphone atau handphone milik kalian. Pada spesifikasi tenaganya mencapai 10,86 horsepower atau 8,1 kW. Di bawah sedikit Yamaha Lexi yang kubikasi mesinnya 125 cc yang powernya mencapai 11,73 horsepower atau 8,8 kW. Tapi jika dibandingkan motor listrik komuter saat ini yang ada di jalanan, jelas Yamaha E01 ini di atasnya. Dan untuk prediksi harganya, Yamaha E01 ini atau E01 ini di Thailand dibanderol dengan harga 64 juta, dan jika dijual di Indonesia pastinya lebih mahal lagi. Jika memang butuh fitur dan spesifikasi begitu dengan harga segitu, ya beli saja, terutama bebas. Pada tips yang ketiga atau yang selanjutnya, pahami nyawa motor listrik adalah baterainya. Ya memang benar dan kalian harus setuju, jika tidak ada baterai, motor ini hanya sebuah alat yang tidak mempunyai fungsi apapun. Dengan begitu kalian harus memusatkan perhatian lebih ke baterainya. Yang pertama, kalian perhatikan kapasitas isi baterai dan voltasenya. Kapasitas baterai adalah jumlah energi listrik yang disimpan dan berdampak langsung pada lamanya waktu penggunaan. Pastinya baterai dengan kapasitas yang lebih tinggi akan menyimpan lebih banyak energi. Dengan begitu mampu memberikan lebih banyak daya untuk motor listrik kalian. Ya logikanya bisa digunakan lebih lama sebelum kalian mengisi ulangnya lagi. Dan setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kuat arus per jam dengan simbol I yang satuannya Ah atau ampere hour, dan tegangannya atau voltase dengan simbol V satuannya volt. Dengan begitu kalian bisa mengetahui
ketahui isi kapasitas baterai daya per jamnya dengan simbol P satuannya WH atau watt hour dengan perhitungan P sama dengan I kali V. Misalnya atau contohnya pada spesifikasi baterai yang tertulis 72 volt 20 Ah, berarti daya per jamnya adalah 72 kali 20 sama dengan 1440 WH atau watt hour. Pada baterai ini, perhatikan juga usia pemakaiannya. Biasanya disebut life cycle, berarti berapa kali baterai diisi ulang sampai rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Misalnya tertulis 1000 life cycle, berarti bisa diisi ulang sebanyak 1000 kali. Seandainya kalian menggunakan motor listrik dengan wajar, asumsinya hanya satu kali saja isi ulang baterainya dalam satu hari, maka usia baterai dipastikan akan mencapai 1000 hari atau 2,7 tahun. Jika kalian menggunakan motor listrik ini layaknya motor bensin sebagai motor tempur tanpa henti dalam sehari, misalnya kalian sampai harus isi ulang 3 kali sehari kayak minum obat, maka usianya tidak sampai 1 tahun. Dan karena harga baterai ini cukup mahal, jadi kalian harus merawat baterai motor listrik ini dan jaga agar tidak cepat rusak. Gunakan motor listrik kalian sewajarnya agar tidak sering isi ulang baterai, karena harga dari baterai motor listrik ini tidak murah, sangat mahal, hampir menyamai, bahkan ada yang sama dengan motor listrik baru merek tertentu. Contohnya harga baterai motor listrik Gesit G1 mencapai 7,5 jutaan. Tapi itu untuk saat ini loh ya, pada saat konten ini dibuat. Untuk kedepannya mungkin bisa semakin murah. Biasanya Cina nih sebagai garda terdepan yang paham tentang isi kantong kita. Tapi jika kalian tidak mau ambil resiko, sebaiknya membeli motor listrik yang sistemnya sewa baterai saja. Dengan begitu tidak perlu khawatir tentang daya tahan dan baterai motor listrik ini. Lalu kemudian perhatikan daya charger. Mungkin kalian berpikir begini, motor listrik ini bisa lebih hemat dan praktis tanpa mengantri di pom bensin, bisa diisi menggunakan listrik rumah. Hal ini memang benar, tapi tidak sepenuhnya tepat, karena setiap motor listrik memiliki spesifikasi yang berbeda, termasuk syarat minimum daya listrik untuk pengisian baterainya. Misalnya saja pada motor listrik Alpha One dengan spesifikasi 70,5 volt 15 ampere 1,1 kW. Lama pengisian baterainya berada di sekitar 4 jam dengan minimum daya listrik di rumah 1300 volt ampere. Atau motor listrik lainnya Zero S dengan minimum daya listrik 2200 volt ampere, atau Gesit di 900 volt ampere. Nah, hal seperti ini harus kalian pahami, karena jika tidak, listrik rumah kalian tidak kuat, maka bisa terjadi pemadaman lokal otomatis. Kemudian pada tips yang keempat, cari tahu dan bandingkan performanya. Performa motor ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan berlarinya dan bergerak, juga membawa bebannya. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kalian hitung secara sederhana agar mendapatkan gambaran seberapa baik performa motor yang sedang kalian incar. Perhatian yang pertama tentu saja lihat power atau tenaga motornya. Power ini menggambarkan seberapa cepat kemampuan berlari. Satuannya adalah kilowatt atau kW, atau bisa juga dikonversi menjadi horsepower atau HP. Dan power motor listrik ini umumnya lebih kecil dari motor bensin pada rentan harga yang sama atau sebanding, sehingga kemampuan berlarinya tidak secepat motor bensin. Sebagai contoh, pada motor Gesit yang dibanderol pada harga 28,7 juta, power maksimalnya ada di 6,7 horsepower atau 5 kW kilowatt, dan bandingkan dengan Yamaha Aerox 155 yang mesinnya mampu memuntahkan tenaga hingga 13,01 horsepower. Sedangkan harga Aerox ini dibanderol lebih murah di 26 jutaan saja. Harga lebih murah sedikit, tapi output powernya lebih besar, hampir 2 kali lipatnya. Kemudian lihat torsi motornya. Torsi menggambarkan seberapa besar dorongan atau hentakan motor dari posisi diam hingga bergerak setengah berlari pada kecepatan tertentu. Torsi ini juga menggambarkan kemampuan motor berjalan ketika mengangkut bebannya. Dan torsi biasanya memiliki satuan Newton meter atau Nm. Berbeda dengan tenaga atau power yang kalah jauh jika dibandingkan motor bensin, pada besaran torsi, motor listrik ini mengungguli motor bensin pada rentan harga yang sama, bahkan kelas di atasnya. Akselerasi spontan dan torsi instan dari motor listrik ini memang gila, bre. Sebagai contohnya, motor Gesit memiliki torsi 30 Nm, bandingkan dengan motor fenomenal Kawasaki ZX25R yang dibanderol hingga 105 juta pada varian termurahnya. Dan si ZX25R ini meskipun mampu mengeluarkan power hingga nyaris 51 horsepower, pada torsinya motor 4 silinder 250 cc dari Kawasaki ini hanya sebesar 22,9 Nm. Dan ternyata torsi ZX25R ini masih kalah jika dibandingkan Gesit di harga 28 jutaan saja. Artinya motor listrik ini sangat bisa diandalkan untuk mengangkut beban, meskipun jangan berharap banyak untuk kemampuan berlarinya ya, karena memang power dan torsi itu berbeda, meskipun keduanya sering diartikan sebagai tenaga oleh kalian yang masih awam. Kemudian power to weight ratio atau PWR yang bisa memprediksi kemampuan berlari motor jika mengangkut semua total bebannya. PWR ini sangat berguna untuk membandingkan dua motor atau lebih pada kemampuan berlarinya. Untuk menghitungnya sederhana saja, silahkan kalian bagi power motor dengan beratnya. Yang dimaksud beratnya ini bukan hanya berat kosong dari motor, melainkan beban keseluruhan.
berat isi motor ditambah berat badan kalian dan semua barang bawaan. Juga jangan mengabaikan power loss atau tenaga yang hilang dari sistem transmisi penggerak roda. Besar power loss ini sangat tergantung jenis penggerak rodanya. Jika belt atau CVT maka akan mengurangi tenaga sebesar 20% lebih. Jika rantai akan mengurangi tenaga sekitar 5% sampai dengan 10%. Nah, kalian bisa ambil titik tengahnya di 7,5% untuk rantai ini. Misalnya pada gesit memiliki berat motor atau full bike sebesar 94,5 kg. Berat badan kalian misalnya 65 kg. Karena gesit ini menggunakan CVT maka power loss-nya bisa mencapai 20%. Jadi power to weight ratio gesit ini bisa dihitung begini, 94,5 kg ditambah 65 kg. Hasilnya akan dibagi 6,7 horsepower dikurangi power loss-nya sebesar 20%, dan hasilnya adalah 29,76 kg per 1 horsepower. Artinya 1 horsepower mempunyai beban sebesar 29,76 kg, dan semakin kecil nilai PWR itu artinya semakin baik. Emang perlu ya power untuk motor listrik? Perlu sih, tapi nggak terlalu dan bukan prioritas. Yang penting torsi instan dan akselerasi spontan untuk motor setrum ini. Ya memang tenaga motor listrik untuk komuter memang umumnya kecil, tapi kalian jangan khawatir karena motor listrik harian tidak butuh power besar, butuhnya torsi. Lalu kecepatan puncak atau top speednya juga bisa kalian perhatikan karena ada hubungannya dengan kemampuan berlari meskipun tidak langsung. Ini nih, masih banyak dari kalian yang salah kaprah dalam memahami top speed ini, karena top speed hanya batasan seberapa cepat motor kalian bisa berlari, sedangkan yang menentukan kemampuan seberapa cepatnya adalah akselerasinya yang merupakan perpaduan torsi dan power atau tenaga. Ya buat apa top speed dibikin tinggi kalau mencapainya satu abad lamanya? Mending top speed secukupnya saja tapi secepat kilat diraihnya. Dan pada kenyataannya top speed pada motor listrik komuter harian ini tidak tinggi, pada umumnya berada di bawah 100 km per jam saja. Ya karena power motor listrik itu tidak tinggi, jadi menurut admin tidak rasional juga jika top speednya terlalu tinggi. Yang terpenting bisa mengakomodasi torsinya yang badak, itu cukup. Kalau mau dibikin tinggi ya bisa saja, tapi powernya harus dibikin tinggi juga. Dampaknya konsumsi baterai ikut naik tinggi, pastinya akan lebih cepat habis karena kapasitas baterai itu terbatas, juga mahal harganya. Itu mau dibanderol berapa harga motor listrik jika baterainya saja sampai 50 juta agar kapasitasnya besar. Kerugian juga baterainya bisa segede gaban. Coba itu mau disimpan di mana kan? Lanjut tips yang kelima, sesuaikan beban maksimal yang bisa diangkut. Gini Om Re, meskipun rangka motor listrik ini terbilang kokoh layaknya motor bensin, tetap saja ada maksimal batas beban yang mampu diangkutnya. Misalnya salah satunya bisa menyebabkan rangka jadi bengkok, kelebihan beban juga bisa menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Konsekuensi yang pasti adalah semakin berat beban motor akan mengurangi kemampuan jarak tempuhnya atau baterai cepat habis. Misalnya pada brosur atau bisa kalian tanyakan ke penjualnya mengenai beban maksimalnya. Misal pada gesit beban maksimalnya tertulis 244 kg. Maka jika kalian mempunyai berat badan 65 kg dan berat motor itu sendiri 94,5 kg, maka motor ini masih bisa mengangkut beban sebesar 244 kg dikurangi penjumlahan berat badan kalian dan berat motor, dan hasilnya 84,5 kg, cukup untuk membonceng satu orang dan sedikit barang bawaan. Lalu yang keenam, kalian harus paham dan memaklumi bahwa performa motor ini akan menurun seiring berkurangnya isi daya baterai. Ya sudah bukan rahasia umum lagi jika kendaraan elektrik termasuk motor listrik performanya akan turun seiring berkurangnya isi baterai. Hal ini disebabkan voltase yang akan turun karena berkurangnya kapasitas baterai. Imbasnya tenaga motor atau watt akan berkurang juga. Kan begini, daya atau misalnya power itu yang disimbolkan dengan huruf P bisa dihitung dengan cara mengalihkan tenaga listrik atau voltase dengan satuan V dengan arus listrik atau intensitas dengan simbol I dan satuannya ampere. Jadi rumus persamaannya P sama dengan V kali I. Untuk pengurangan tenaga seiring berkurangnya isi baterai ini, kalian bisa nonton video admin lainnya yang membahas tentang energi Kaego, motor listrik tercepat. Di sana ada hasil uji dyno test yang dilakukan dan menunjukkan setiap persen isi baterai berkurang, maka ada hubungannya dengan berkurangnya muntahan tenaganya. Lanjut di tips yang ketujuh, perhatikan jarak tempuh dan waktu tempuhnya. Ya meskipun lebih hemat jika dibandingkan motor bensin, kalian juga harus paham jika motor listrik itu tidak untuk dipakai seenaknya dan semaunya. Di sana ada jarak tempuh maksimal. Di sini setidaknya kalian bisa membandingkannya dengan jarak tempuh aktivitas keseharian kalian. Misalnya jarak dari rumah ke kantor berapa kilometer tuh, karena jarak tempuh menggambarkan isi dari baterai akan habis jika dipakai pada jarak tertentu. Dan jarak tempuh ini biasanya diinformasikan oleh penjual melalui brosurnya. Meskipun data jarak tempuh merupakan hasil uji yang dilakukan pabrikan secara langsung, tapi kalian harus
harus memahami bahwa mereka mengujinya pada kondisi wajar. Dan setidaknya ada faktor yang bisa menyebabkan jarak tempuh motor listrik kalian itu berkurang. Misalnya kondisi jalanannya bagaimana, apakah banyak tanjakan, belum lagi total beban motor termasuk pengendara dan barang bawaan. Pemasangan aksesoris yang menggunakan daya listrik juga, misalnya lampu, itu akan berpengaruh. Hingga kondisi baterai yang sudah mulai soak juga, itu berpengaruh pastinya. Amin ambil contoh dari Alpha One. Pada spesifikasinya tertulis Alpha One ini mampu mencapai jarak tempuh up to 70 km sampai isi baterainya habis dari terisi penuh. Itu untuk pemakaian wajar loh ya. Jika kalian bawa motornya selebor, tidak akanlah nyampe 70 km. Maka jika dari rumah ke tempat kerja kalian berjarak kurang dari 60 km, maka Alpha One ini cocok untuk digunakan. Tapi jangan lupa cat ulang sesamanya di kantor agar bisa pulang nantinya. Untuk metode perhitungan lainnya, kalian bisa menggunakan waktu tempuh maksimal pemakaian yang dihitung dengan membagi kapasitas baterai dengan tenaganya. Misalnya tadi pada gesit, baterainya memiliki kapasitas 1440 Wh dan peak powernya 5 kW. Jadi kalian bagikan saja 1440 dibagi 5000, hasilnya 0,28, atau jika dihitung secara jam itu sekitar 17 hingga 18 menitan saja. Tapi itu jika kalian menggunakannya terus-menerus di 5 kW selalu gaspol, tapi itu kan tidak mungkin. Jadi sih intinya kalian gunakanlah sebijak mungkin motor listrik kalian agar jarak tempuhnya lebih jauh dan waktu pemakaiannya lebih lama. Tips atau poin yang selanjutnya atau yang ke-8 adalah perhatikan keamanan berkendara, safety riding, karena karakter motor listrik ini berbeda dengan motor bensin yang biasa kalian gunakan. Ya, meskipun sama saja bentuknya motor, cukup kalian pelintir tuas gasnya agar bergerak, pada kenyataannya banyak sekali perbedaannya. Misalnya torsi yang menjambak dan akselerasi spontan. Motor listrik tentunya berbeda dengan motor bensin yang linier ketika kalian atau saat kalian putar pelintir grip gasnya, melaju perlahan hingga pada suatu titik akan berlari cepat. Pada motor listrik ini akan menerima seluruh voltase dari baterai dan langsung melaju dengan kekuatan maksimal. Jika tidak siap, boncengar atau justru kalian akan terpental ke belakang. Selanjutnya, mesin mati ketika kontak dihidupkan. Kan begini Om Bre, misalnya ketika mesin bensin dihidupkan akan terdengar suaranya karena terjadi proses pembakaran di ruang bakarnya. Pada posisi idle mesin tetap membakar bensin, dan pada motor listrik tidak demikian. Selama kalian tidak pelintir grip gasnya, maka mesinnya mati. Nah, jika kalian belum terbiasa lalu iseng karena menganggap motornya mati, yang terjadi malah motornya loncat. Kemudian pada suara juga terlalu senyap. Ya memang suara senyap di jalan Indonesia ini teramat sangat beresiko terjadi kecelakaan. Lalu lintas padat, terkadang yang di depan tidak melihat kalian. Penglihatan dari spion itu tidak bisa diandalkan Om Re. Ya kalian pikir saja, spion segede uprit gitu pandangannya sangat terbatas. Kecuali mungkin pasang spion yang segede kaca lemari baju, mungkin bisa. Lagian juga banyak yang belum menggunakan spion sesuai fungsinya, malah sering menggunakannya sebagai gantungan kantong kresek nasi padang. Bukannya Pak Bos kemarin begitu? Itu kan masa lalu. Sekarang tidak begitu dong. Padahal baru kemarin. Kok dibilang masa lalu? Nah, belum lagi yang nyebrang, suka nggak lihat kanan dan kiri. Belum lagi hewan, misalnya ayam, dogi, kucing, kuda, kedelai, dan teman-temannya. Mungkin saja mereka sempat lihat kosong, tiba-tiba ada motor. Sebenarnya hal seperti ini tidak bisa disalahkan juga, karena indera penglihatan itu memang terbatas. Makanya harus dibantu pendengaran. Ya, solusinya mungkin biasakanlah membunyikan klakson ketika berkendara motor listrik agar mengurangi resiko kecelakaan di jalanan. Kemudian rem dan gas juga tidak bisa digunakan bersamaan. Ya, gambarannya beginilah, seadanya saja kalian terjebak macet di tanjakan atau mengharuskan berhenti di tanjakan. Pada motor bensin sih mudah saja, kalian hanya perlu memainkan lever rem dan putar gas pelan-pelan secara bergantian. Tekan rem agar mencegah motor mundur, sekaligus menahan gas agar motor tidak loncat. Pelintir gas perlahan agar membantu rem menahan motor juga untuk melaju perlahan. Nah, pada motor listrik ini bagaimana? Ketika kalian menekan rem atau tuas rem, lever rem, maka gas akan mati. Ketika lever rem dibuka, motor akan mundur. Lalu kemudian kalian menarik grip gas karena panik, malah motornya loncat dan salto. Akhirnya kalian tertindih dan harus meratapi nasib di ranjang rumah sakit. Untuk poin atau tips selanjutnya yang ke-9 adalah perhatikan layanan penjual dan after sales termasuk garansi. Ya, setiap produk apapun termasuk motor listrik membutuhkan layanan penjual. Meskipun motor ini minim perawatan, misalnya penggantian oli hanya setahun sekali dan rutin seperti motor bensin, nyatanya tetap saja membutuhkan layanan jika pada suatu waktu terjadi masalah. Nah, dari sekian banyak penjual dan produsen motor listrik, pilihlah yang reputasinya bagus dan pelayanan setelah pembeliannya juga bisa diandalkan. Kemudian ketersediaan spare part juga wajib kalian perhatikan, ya karena semua benda yang dipakai akan mengalami kerusakan dan aus, termasuk motor listrik. Silahkan tanyakan ke penjual atau cari informasi tentang ketersediaan komponen-komponennya di pasaran. Kemudian yang terakhir, tanyakan tentang garansi. Garansi ini meliputi garansi part, komponen, dan yang terpenting adalah garansi baterai.
Selanjutnya di poin ke-10 adalah ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Misalnya saja SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum, yaitu pom bensinnya motor listrik. Apakah sudah tersedia dan banyak jumlahnya di setiap titik? Soalnya ketersediaan pom listrik ini cukup atau sangat vital sebenarnya. Mengingat jarak tempuh dan waktu tempuh motor listrik itu sangat terbatas jika hanya mengandalkan pengisian ulang di rumah saja. Kemudian bagi yang memilih sistem sewa baterai, mungkin harus diperhatikan fasilitas swap baterai. Jika semakin banyak dan tersebar, artinya semakin baik. Ya, swap baterai ini akan sangat berguna karena kalian tidak usah menunggu baterai penuh, tinggal masukkan yang kosong dan ambil yang lama. Poin yang ke-11 adalah pahami motor listrik ini belum teruji ketahanannya. Ya kan, kondisi cuaca itu tidak selalu kemarau, hujan juga tidak selalu gerimis. Ada kalanya hujan deras disertai banjir, gigi pinggang, kudanil terjadi. Dan seberapa tahan motor listrik ini pada berbagai kondisi ekstrim seperti itu masih belum benar-benar teruji. Dan apakah jika dihujankan seharian tidak akan konslet? Dan apakah jika terjebur ke kolam ikan, apakah ikannya ngambang semua? Apakah jika lewat depan rumah janda bohai akan aman? Janda we pikiran teh. Lalu pada poin terakhir, yang ke-12, harap dipahami dan diperhatikan bahwa harga jual kembali motor listrik ini masih gelap dan samar-samar. Tapi sebenarnya hal yang wajar jika kalian berharap kendaraan yang kalian beli itu memiliki harga jual kembali yang tinggi. Ya kalau bisa sih melebihi harga belinya. Berharap banget ya Pak Bos. Enggak juga. Jika admin menerawang, sepertinya mengenai harga jual kembali motor jenis ini masih belum terlihat. Emang sekecil apa kok sampai nggak kelihatan? Nggak kelihatan ada harga jual kembalinya maksudnya. Jadi kalian tidak usah memikirkan harga jual kembali. Silahkan membelinya karena memang butuh. Tapi sih kalau investasi mah jangan ke motor kali ya. Mending beli sapi, munding, rumah, tanah. Dan banyakin istri, banyak anak, banyak rezeki. Banyak masalah, banyak sengketa, banyak dihujat, masuk surga. Baik, sekian tips dari Almin untuk pembelian motor listrik dan hal yang harus diperhatikannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan data. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan isi kolom komentar. Jika kalian suka konten ini, silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati jalan, sampai jumpa di konten selanjutnya.